Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waktu masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Qauluhu wa arkanul haji al ihram wal wuqufu bi arafata. Ya, ini membahas tentang haji. Haji itu nanti ada rukun. Rukun itu perkara wajib yang harus ada dalam haji. Ketika tidak ada maka tidak sah. Wa arkanul haji utawi pira-pira rukune haji iku al ihramu iku ihram. Jadi rukun haji itu ada yang namanya ihram. Ihram iku nek cara salat ya niat mau. Niat nek cara salat kan usolli fardhu dzuri ku. Jadi niat salat. Nah, itu seperti halnya haji, ada niat ihram. Jadi sebelum kita melakukan haji itu ada niate ihram haji. Nah, itu wajib. Ketika tidak terpenuhi maka tidak sah mau. Soalnya rukun. Lah, engkau ketika niat ihram haji itu ada tempatnya tersendiri. Jadi nggak bisa aku niat ihram haji dari Indonesia, nggak bisa. Jadi ada tempatnya sendiri, namanya mikot makani. Ya, itu harus tahu mau. Yang kedua wal wuqufu lan wukuf. Wukuf bi arafata ing dalem tanah Arafah. Bak bermakna dzarfiyah, ing dalem Arafah. Jadi wukuf itu perkara wajib rukun yang harus ada. Makanya ketika tidak ada tidak sah hajine. Lah wukuf ini tempatnya di Arafah. Arafah itu tempatnya luas sekali. Lah nanti orang-orang yang haji itu berkumpul di Arafah. Lah berkumpul di Arafah itu ada yang berdoa, minta hajatnya apa dan lain-lain mau. Yang penting ketika waktu wukuf itu semua orang-orang yang haji itu harus berada di Arafah. Jadi ada waktunya tersendiri mau. Nah, makanya jangan sampai iku mau enggak hadir di Arafah ketika wukuf mau. Jadi kalau wukuf di Arafah tidak dilakukan maka tidak sah hajinya. Lah ini yang membedakan dengan umroh. Nek umroh itu tidak ada rukunnya wukuf di Arafah. Nah, ini yang membedakan. Nek haji itu ada tambahan wukuf di Arafah. Wa tawafu lan tawaf. Nah, tawaf itu wajib rukun dalam haji. Oleh tawaf bil baiti ing dalam Baitullah. Jadi ketika seseorang ku haji maka wajib yang namanya tawaf. Rukun saleh harus dilakukan. Ketika tidak dilakukan maka tidak sah hajine. Nah, tawaf itu bagaimana? Mubengi atau memutari Ka'bah Baitullah iki mau. Jadi muter Ka'bah iki mau, lah itu nanti sampai 7 kali. Tawafnya 7 kali. Ya nek tawafku misalkan 5 kali bagaimana? Muteri Ka'bah cuma 5 kali, tidak sah mau. Nek tawafnya tidak sah maka hajinya tidak sah. Makanya harus memenuhi 7 kali tawafan. Jadi muter Baitullah Ka'bah iki mau sampai 7 kali. Dan ada aturannya sendiri. Jadi mulainya itu dari mana, terus akhir nanti dari mana, terus nanti juga ada kesunahan-kesunahane. Nah, itu ada semua itu. Ketika memang melakukan haji biasanya ada kiai yang memandu di biro PT-nya iki mau. Qaluhu wal sa'yu lan sa'i. Oleh sa'i baina sofa ing dalem antarane sofa wal marwati lan marwah. Ketika orang haji itu ada yang namanya sa'i. Sa'i antara sofa dan marwah. Jadi bukit kecil itu ada yang namanya sofa dan marwah. Lah itu lari. Yo lari yo bisa, berjalan yo bisa. Jadi tidak harus diwajibkan berlari, tidak harus. Bisa berjalan, bisa berlari. Sing bisa pakai kursi roda boleh. Jadi memang di sana itu ada orang-orang yang tidak mampu berjalan alias lumpuh. Nah, tetapi dia sudah mendaftar haji dan tahun ini misalkan berangkat. Tetapi boleh melakukan sa'i tetapi tidak dengan berjalan wong memang dia tidak mampu. Nanti di sana dipersiapkan kursi roda. Kursi roda didorong oleh
orang Arab sana itu bayar berapa real nanti. Jadi ada orang-orang khusus yang memang menawarkan jasa mengantarkan orang-orang haji ataupun umroh ketika sa'i ataupun tawaf mau. Jadi nanti ada tempatnya khusus. Jadi jalurnya orang-orang yang sa'i ataupun tawaf memakai kursi roda itu ada jalurnya khusus. Jadi tidak dicampur dengan kita-kita yang sehat berjalan normal, tidak. Jadi ada jalurnya khusus mau. Yaitu orang yang mengantarkan dengan kursi roda, nyurung mau mendorong, itu nanti dibayar berapa real, tergantung kesepakatannya berapa. Itu sa'i 7 kali berarti sofa marwah mau. Itu penting. Nah, ketika tidak ada maka tidak sah. Begitupun juga umroh mau. Umroh juga ada sa'i mau. Wal halqulan gundul awit taksiru utawa gunting rambut. Jadi boleh ketika nantinya setelah haji, dari tahallul ya, itu digunting ya bisa, digunting sedikit rambutnya ya bisa, digundul ya bisa. Lah ini wal halqu awit taksir itu ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan itu kategori rukun. Ada ulama yang mengatakan itu tidak kategori rukun. Jadi nek cara sebagian ulama iku yang mengatakan rukunnya haji cuman ihram, wukuf, tawaf, sa'i. Nah, halku dan taksir itu bukan masuk rukun tapi masuk perkara wajib. Ada yang mengatakan demikian. Nah, itu perbedaan pendapat. Nah, nek memotong rambut atau gundul ini nek cara salat iku salam. Jadi ketika dia iki mau sudah melakukan gunting rambut tahallul ki mau sudah melakukan ihram, sudah wukuf, sudah tawaf, sudah sa'i, sudah rampung semua, terus dia memotong rambut alias tahallul, itu sudah selesai hajinya. Nah, begitupun sholat. Ketika dia sudah takbiratul ihram niat, terus membaca rukun-rukun dan lain-lain, terus dia salam, sudah rampung sholate. Boleh makan, boleh minum, terserah mau. Jadi cara sholat iku salam. Nah, ini cara haji itu tahallul, memotong rambut bisa dengan sebagian rambutnya dipotong atau digundul ya nggak masalah mau. Wahia utawi pira-pira rukun mau ilal wukuf kejaba wukuf iku arkanun iku pira-pira rukun lil umrati maring umroh. Jadi rukun-rukun haji tadi versi kitab Sulamut Taufik ada ihram, ada wukuf, ada tawaf, ada sa'i, terus ada tahallul gunting rambut. Itu kan ada 5 cara versi kitab Sulamut Taufik ini. Tetapi dalam umroh itu sama, ada 5 ini cuman meninggalkan 1. Nah, berarti tinggal 4. Jadi rukunnya umroh itu cuman ada 4. Meninggalkan 1 ya kuwi tawaf wukuf. Jadi umroh itu berarti ihram, niat ihram, terus tawaf Baitullah, sa'i antara Safa Marwah, terus tahallul memotong rambut. Itu umroh. Jadi tidak ada wukuf bi Arafah. Jadi wukuf itu hanya terjadi bagi orang-orang yang melakukan haji. Jadi sebelum dia melakukan tahallul itu ada yang namanya wukuf. Itu perkara rukun harus dilakukan. Tetapi biasanya orang-orang yang umroh itu juga ketika dia umroh itu mampir ke Arafah. Biasanya sebagian PT atau biro umroh itu biasanya mampir ke Arafah. Di sana ada yang berfoto, ada yang berdoa, macam-macam di sana. Lah itu memang tempatnya sangat luas sekali. Jadi semoga-moga awake dhewe ngaji, meskipun awake dhewe belum pernah melakukan haji, mugi-mugi awake dhewe iku digampangno Gusti Allah, saged berziarah Makkah Madinah, saged melakukan ibadah haji ataupun umroh barokah awak dhewe ngaji kitab Sulamut Taufik, pembahasan tentang haji ataupun umroh.